Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aprilia, NPM 252211079. Sini saya akan membuat video praktikum peradangan 2, yaitu menggambar sel yang mengalami proses peradangan serta menuliskan bagian sel yang ada. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Selama proses peradangan inflamasi, sel-sel tubuh tidak hanya diam, mereka mengalami serangkaian perubahan drastis untuk mempertahankan diri dari ancaman, seperti infeksi, bakteri, atau cedera fisik. Berikut adalah penjelasan mengenai apa yang terjadi pada sel saat mengalami proses peradangan. Yang pertama, aktivitas sel respon cepat atau respon awal. Saat jaringan rusak, sel-sel penjaga yang berada di jaringan tersebut seperti makrofag dan sel mast menjadi aktif. Pelepasan mediator, sel mast melepaskan zat kimia bernama histamin. Efek pada pembuluh darah, histamin menyebabkan sel-sel penyusun dinding pembuluh darah atau sel endotel merenggang. Hal ini membuat pembuluh darah menjadi lebih bocor atau permeabel, agar sel imun dari darah bisa keluar menuju lokasi luka. Yang kedua, rekrumen sel darah putih atau leukosit. Sel-sel imun yang mengalir di pembuluh darah akan dipanggil ke lokasi peradangan melalui proses disebut kemotaksis. Neutrofil ini adalah sel pasukan garda terdepan. Mereka adalah sel pertama yang tiba di lokasi untuk menyerang bakteri. Monosit kemudian berubah menjadi makrofag yang bertugas sebagai pembersih sisa-sisa sel yang mati. Yang ketiga, perubahan perilaku sel atau fagositosis. Setelah sampai di lokasi peradangan, sel-sel imun melakukan fagositosis, yaitu proses memakan dan menghancurkan benda asing. Sel akan menjulurkan bagian tubuhnya untuk menelan bakteri dalam sel. Bakteri tersebut dihancurkan menggunakan enzim pencernaan kuat dan radikal bebas. Dan yang terakhir, perubahan pada sel yang cedera atau parenkim. Sel-sel asli di jaringan mengalami radang juga mengalami perubahan kondisi seperti degenerasi hidrofik, sel membengkak karena gangguan keseimbangan cairan atau air masuk ke dalam sel. Yang kedua, stres oksidatif. Sel memproduksi zat sisa beracun yang jika berlebihan dapat merusak struktur DNA atau membran sel itu sendiri. Apoptosis atau nekrosis. Jika kerusakan terlalu parah, sel akan mengalami kematian terprogram atau apoptosis atau mati secara paksa atau nekrosis. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.